kok bisa sih selingkuh padahal istrinya spek bidadari? Kok bisa sih selingkuh padahal ya ampun suaminya seganteng itu, sekeren itu, sepinter itu, sebaik itu, yang bla 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 bla. Bisa aja karena dia tidak bisa fully menjadi versi-versi dari dirinya dengan pasangannya. Ini sebagai seksolog klinis dan sebagai psikolog klinis ini adalah pertanyaan bahaya gitu. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus melihat tanda-tanda ini agak-agak sulit gitu. Akhirnya orang jadi lebih fokus kepada tanda-tandanya itu. Padahal ini kan sangat spesifik tergantung pasangannya. Gimana kalau usul saya daripada melihat tanda-tanda pasangan selingkuh gitu ya. Bagaimana kalau misalnya melihat tanda-tanda kita sebaiknya sudah harus pergi konseling gitu. Karena kalau misalnya kita fokus atau kita khawatir terhadap kemungkinan adanya perselingkuhan lalu kita melihat tanda, ini juga bisa bahaya, justru yang tadinya tidak ada apa-apa malah bisa jadi apa-apa. Tapi misalnya Anda mencurigai gitu ya, pasangan Anda itu berubah atau kok rasanya dia tidak biasa, dia lebih wangi, dia lebih rapi, dia lebih sesuatu. Saya sangat-sangat mengusulkan untuk berbicara dengan pasangan yang ya, saya kok khawatir kamu berubah. Ya maklum ya, dengan keadaan saat ini saya punya kekhawatiran mungkin gak sih kamu ada yang lain atau kamu selingkuh dan sebagainya. Karena kekhawatiran seperti itu sangat wajar kita miliki. Tapi yang tidak wajar dan tidak sehat adalah menuduh pasangan hanya dengan mengumpulkan tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dengan pasangan, karena perubahan itu kan bisa macam-macam. Ya mungkin karena perselingkuhan, iya mungkin karena dia punya selera yang berbeda, ya karena dia mendapatkan sebuah pencerahan atau apapun itu. Jadi tidak ada salahnya jika kita sekali lagi ya ini jangan di abuse ya, merasa cemburu, merasa khawatir akan kehilangan pasangan, itu semuanya bisa didiskusikan. Kalau misalnya ketakutan kita terbukti, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama tarik nafas dulu, proses diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi terima dulu semua rasa yang ada, apakah itu marah, apakah itu sedih, apakah itu kecewa, itu harus diproses dulu dan diberi label. Jadi saya usulkan ketika kita mengetahui bahwa pasangan itu selingkuh, ya ajak bicara gitu, katakan bahwa saya tahu kamu selingkuh, karena biasanya malah jadi interogasi gitu. Nah kalau interogasi ini gawat begitu. Udah interogasi akhirnya kita jadi jadi seperti polisi gitu ya. Dan lebih parah lagi kalau kita menjadi polisi moral. Ya tiba-tiba kita sekarang gini, kalau orang diinterogasi gitu ya, bukan ditanyain, bukan diekspresikan perasaannya, orang diinterogasi itu kan mau dicari benar salahnya. Kalau selingkuh sih udah pasti salah kan, gitu. Lalu setelah dia kita interogasi dan ini tuh makin dia berkelit dan segala macam. Kalau buat saya malah jadi repot. Usul saya sekali lagi ya ekspresikan perasaanmu secara asertif. Kamu boleh marah, ya kamu boleh murka, kamu boleh sedih, kamu boleh merasa apapun. Yang tidak boleh adalah perilaku buruk. Ya, jadi jangan sampai ya kemarahan itu membuat kita jadi menyakiti diri, menyakiti pasangan, atau biasanya menyakiti selingkuhannya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya itu tidak akan efektif. Begitu kita mengetahui pasangan kita selingkuh, penting sekali bagi kita untuk menyatakan apa yang kita rasakan. Ya kalau Anda mau menanyakan bisa bertanya once and for all. Kalau saya sangat mengusulkan dalam konteks konseling nih misalnya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya tidak dijawab kayak, kamu udah ngapain aja sama selingkuhanmu? Detail-detail seperti itu tidak akan cepat membuat kita itu sembuh dari luka-luka pengkhianatan pasangan kita. Ya, go into detail akan membuat kita lebih sering malah melakukan studi banding. Kalau sama dia sama aku, emang gayanya lebih oke mana? Ya, lebih ini kayak mana? Oh, kamu sukanya kayak begini ya. Nah, kayak gitu-gitu justru malah akan mempersulit menurut saya. Tapi pertanyaan ini tidak akan pernah sanggup didiskusikan kalau kita belum memproses perasaan-perasaan yang muncul ketika kita mengetahui pasangan kita berselingkuh untuk yang pertama kalinya atau untuk yang kesekian kalinya. Halo, sekarang saatnya mengkudu, mendingan kuis dulu supaya saya bisa tahu nih apakah Anda semua tadi menyimak nih apa yang saya jelaskan.
pertanyaannya silakan tulis ya di kolom komentar. Apa sih yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mengetahui pasangan kita berselingkuh? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ditulis email dan akun Instagram supaya bisa dihubungi pemenangnya. Saya suka mengquote buku dari Esther Perel tentang Rethinking Infidelity. Ya, buku ini membuka banyak wawasan menurut saya untuk melihat perselingkuhan dari segi manapun, dari relationship yang orientasi seksualnya berbagai macam pula gitu ya. Baik dari laki-laki maupun dari perempuan, ya sebenarnya salah satu alasan berselingkuh adalah pertama-tama adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita seringkali punya ekspektasi terlalu tinggi bahwa pasangan itu harus bisa jadi teman baik, jadi teman nongkrong, teman nonton, teman tidur gitu. Mesti bisa menjadi pengayom, bertukar cerita. Itu ada banyak sekali peran yang harus dipenuhi oleh satu orang. That's a lot. Ya, kadang-kadang makin cinta seseorang, makin mungkin dia punya ekspektasi makin tinggi dibandingkan mereka-mereka yang misalnya gitu ya menikahnya karena dijodohin. Tapi mereka yang sangat-sangat cinta sekali ketika menjalin relationship justru lebih tense karena ekspektasinya lebih tinggi. Dia harus sempurna, dia harus bisa begini, katanya cinta, dia harus begini. Nah, Esther Perel mengatakan bahwa salah satu penyebab utama perselingkuhan adalah karena si individu ini tidak bisa menjadi banyak versi dari dirinya. Kita kan manusia bukan cuma satu versi gitu ya misalnya. Setiap bagian dari diri kita ini kalau kita bisa nyaman ekspresikan dengan pasangan kita, kecenderungan untuk berselingkuh itu lebih kecil dibandingkan orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan dirinya. Jadi seringkali ketika menikah ya, si suami atau si istri adalah saya adalah ibu yang atau istri yang bertanggung jawab dan setia. Saya adalah suami yang bertanggung jawab dan setia. Itu doang perannya. Tapi misalnya dia misalnya suka adventure, udah nggak bisa lagi di depan pasangannya. Dia itu suka misalnya ada hobinya lagi ya, dreams gitu ya, mimpi apa segala macam. Itu tidak bisa dia komunikasikan lagi kepada pasangannya. Nah, sebagian orang-orang yang seperti ini punya kecenderungan tinggi untuk berselingkuh gitu. Jadi perselingkuhan itu membuat dia merasa, aduh saya enak deh bisa bersenang-senang sama yang lain ya, terlepas dari speknya. Nah, sekali lagi spek ya, bukannya saya menganggap manusia seperti barang, tapi kan orang tuh suka mengungkapkan, kok bisa sih selingkuh padahal istrinya spek bidadari, kok bisa sih selingkuh padahal ya ampun suaminya seganteng itu, sekeren itu, sepinter itu, sebaik itu, yang bla 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 bla. Bisa aja karena dia tidak bisa fully menjadi versi-versi dari dirinya dengan pasangannya. Ya, itu penting menurut Esther Perel ya, mencegah perselingkuhan salah satunya adalah dengan kita itu harus banyak berbagi sisi diri kita terhadap pasangan. Penerimaan pasangan itu dalam masa-masa pacaran itu penting sekali untuk membantu dan untuk kita melakukan never ending adjustment atau penyesuaian yang tidak ada henti ke depan. Bahwa ya dulunya dia suka motor cross, ya sekarang dia sukanya mobil misalnya. Atau dulu dia sukanya hobinya apa, sekarang hobinya apa. Kita bisa berubah, tapi kalau kita melakukan penyesuaian itu kita akan relatif dijauhkan. Dan jangan lupa, semakin luas network kamu ya, semakin luas persahabatan network kamu baik di sosial media ataupun di dunia nyata, semakin kecenderungan kamu untuk berselingkuh juga lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak pilihan. Good question. Jadi gini, apakah sekali selingkuh udah pasti dia akan selingkuh terus? Iya dan tidak gitu ya. Nah, sekali perselingkuhan harusnya ada review. Tapi kalau sudah berselingkuh berkali-kali, ada yang bisa balik, ada yang tidak. Di mana titiknya? Titiknya adalah sebenarnya apa sih yang didapatkan dan dirasakan dari relationship itu. Ada juga pertanyaan yang menurut saya menarik sekali ya. Pada satu kali saya pernah online di social media. Lalu ada pertanyaan, Mbak Zoya, kapan sih momen paling bahagia di dalam rumah tangga seseorang? Nah, di situ saya membayangkan tempat saya konseling ini gitu. Saya banyak melihat pasangan-pasangan yang survive